Ya, kembali lagi dengan saya Muhammad Adif Alfaraya. Saya akan membahaskan manajemen mutu. Temanya adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam penerapan value engineering. Penerapan VH harus dilakukan dengan cermat dan bertanggung jawab meskipun tujuan VH adalah mengoptimalkan nilai tugas dibagi biaya. Namun, tidak boleh sembarangan menggantikan spesifikasi material atau metode kerja, terlebih pada konstruksi farmasi yang menuntut kualitas, sterilitas, dan kepatuhan regulasi tingkat tinggi. Fungsi utama tidak boleh dikompromikan. VH tidak bisa menurunkan kualitas fungsi utama dari bangunan atau sistem. Dalam fasilitas farmasi, fungsi utama mencakup 1. Menjaga sterilitas ruangan, 2. Menjaga tekanan antar zona, 3. Melindungi produk farmasi dari kontaminasi. Contoh, yang pertama, mengganti HEPA filter dengan filter biasa demi penghematan sangat tidak diperbolehkan karena akan mengorbankan fungsi utama sistem HVAC. Yang kedua, bangunan harus kokoh, bebas retak, dan tahan getaran yang bisa mempengaruhi stabilitas alat uji atau proses. Nah, ini biasanya soalnya kan mesin-mesin pada gede-gede tuh, berat-berat. Nah, ini bangunan juga harus kokoh pasti. Getarannya pasti tidak sedetik 2 detik doang, pasti berkali-kali, dan itu pasti pasti berkali-kali sih. Walaupun 1-2 detik pasti berkali-kali itu sih. Sehari bisa 10 sampai 5 kalian getaran kan lumayan kalau 10 detik kan itu. Nah, terus ada kepatuhan terhadap standar dan regulasi. Semua alternatif hasil VH harus tetap memenuhi standar BPOM, WHO, GMP, ISO 14644 dan SNI yang berlaku. Soalnya kan konstruksi ini konstruksi farmasi kan ya, jadi standarnya ada BPOM, terus WHO, GMP, ISO dan SNI. SNI ya pasti SNI bangunan. Jangan sampai alternatif material atau desain melanggar ketentuan teknis. Kedua, dokumentasi VS juga harus bisa dipertanggungjawabkan saat audit dan oleh auditor regulasi. Contoh, mengganti material pelapis dinding, clean room, harus tetap mempertahankan ketahanan bahan terhadap bahan kimia dan mudah dibersihkan sesuai GMP. Kelayakan teknis harus diuji. Uji ketahanan material. Setiap material pengganti harus diuji terhadap ketahanan fisiknya, kimianya, maupun biologisnya agar sesuai untuk lingkungan farmasi. Yang kedua ada evaluasi kinerja sistem, penggantian sistem seperti HVAC, pencahayaan atau filter yang harus diuji untuk memastikan tetap berfungsi optimal dan sesuai standar farmasi. Yang ketiga, pengujian kompatibilitas antar sistem. Sistem perubahan desain atau spesifikasi harus kompatibel dengan sistem lainnya di dalam bangunan. Terus analisis biaya manfaat harus seimbang. VH bukan hanya soal mencari yang termurah, tapi mencari kombinasi terbaik antara manfaat dan biaya. Perubahan yang terlalu murah tetapi menurunkan mutu jangka panjang justru merugikan proyek. Epoxy seamless lebih seimbang secara nilai karena memenuhi fungsi sterilisasi, tahan lama, dan sesuai standar GMP. Dalam VH, epoxy tetap dipilih karena total cost of ownership-nya lebih rendah. Nah, ini sering dipakai sih di gedung farmasi, soalnya ya emang gitu, emang lebih mudah dibersihkan. Terus ya tapi lumayan juga harganya, tapi itu kan buat jangka panjang sih. Nah, terus ada pernikahan jangka panjang. VH harus memperhatikan umur pakai, sistem atau material, kemudahan perawatan dan pembersihan, efisiensi operasional setelah bangunan selesai. Contoh, mengganti lantai dan keramik ke epoxy seamless. Mungkin sedikit lebih mahal tapi lebih tahan lama.
dan lebih mudah dibersihkan dalam jangka panjang. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, epoksi lantai itu lebih mahal. Tapi ya kalau dibandingkan dengan jangka panjangnya, kan kalau jangka panjang keretakan jarang banget tuh di epoksi. Ya kecuali kalau ada gagal gagal pembuatan, gagal proyek gitu, ya itu kan pasti ada pemeliharaannya, ada penanggung jawabnya atas apa yang terjadi. Kalau bisa keretakan pasti ada penanganannya dari subkonnya atau kontraktornya, atau pasti akan lebih mudah lah jangka panjang. Terus kesimpulannya dari presentasi ini, penerapan VH dalam proyek konstruksi farmasi harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan penuh tanggung jawab. Tujuannya adalah untuk mencari solusi paling efisien, bukan yang paling murah, dan tetap menjamin bahwa bangunan fungsional, tahan lama, steril, siap audit, dan beroperasi sesuai standar regulasi. Jika penerapan VH dilakukan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip di atas, maka hasilnya bisa berdampak buruk pada mutu proyek, keselamatan produk farmasi, dan kepercayaan klien. Itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.